skirting nih. Ini kita sebut sebagai skirting atau plin. Ya, ini bisa disebut skirting atau plin. Fungsinya apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita berada di salah satu ruangan yang sedang proses defect list nih, teman-teman nih. Jadi di dalam proses sebuah proyek itu di dalamnya ada yang namanya serah terima. Jadi ketika kita proses serah terima, kita harus lakukan defect list nih bersama owner atau bersama pemilik ruangan yang akan dipakai. Jadi si pemilik ruangan berhak memberikan komentar, oh ini ada cacat, ini ada cacat, ini ada cacat, yang harus diperbaiki oleh si kontraktor, sehingga si owner akan merasa puas dengan hasil kerja si kontraktor. Defect list ini mungkin bisa sampai 2-3 kali sampai si owner merasa puas dalam membeli sebuah unit di sebuah gedung. Untuk lebih detailnya, yuk kita lihat beberapa area. Ya, oke, kali ini kita ada di sebuah koridor nih teman-teman ya. Tapi kita tidak akan membahas secara detail ini ruangan untuk apa, enggak. Karena kita hanya membahas terkait pekerjaannya itu seperti apa sih. Nah, di dalam arsitektur, nah di sini adalah sebuah ruangan yang sudah jadi nih finishingnya. Jadi pekerjaan arsitektur ini, di dalam sebuah arsitektur minimal itu ada yang namanya satu ke atas. Di sini ada plafon, teman-teman ya, pekerjaan arsitektur, ada dinding, ada pintu, dan ada lantai. Nah, jadi di sini adalah item-item yang penting di dalam arsitektur. Minimal harus ada ini. Nanti di dalamnya ada interior-interior lainnya. Misalkan seperti kalau di dinding itu ada yang namanya wallpaper gitu kan. Ada yang namanya backdrop, ada yang namanya macam-macam. Di dinding itu macam-macam. Jadi minimal seperti ini nih teman-teman. Jadi ada plafon, dinding, pintu, dan lantai. Kebenaran kita menggunakan pintu besi nih teman-teman di sini ya, karena ini area publik. Jadi buat teman-teman yang mau belajar finishing lebih jauh, yuk saksikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini kita menggunakan plafonnya gypsum nih teman-teman. Biasanya plafon itu ada macam-macam ya. Ada yang menggunakan gypsum, ada yang menggunakan akustik, ada menggunakan gyp tile, itu macam-macam. Biasanya kalau untuk perkantoran, untuk ruang kelas itu biasanya pakai gypsum. Nah, di plafon ini itu yang bagus biasanya begini nih teman-teman ya. Di sini ada yang namanya shadow line nih. Ya, di sini ada shadow line. Shadow line ini berfungsi apa sih? Pertemuan dua material yang berbeda antara gypsum dengan dinding. Ini kan beda nih materialnya nih. Dipisahkan dengan tali air. Kalau untuk plafon disebutnya shadow line. Agar mengurangi keretakan nih teman-teman ya. Agar mengurangi keretakan-keretakan yang terjadi antara sambungan plafon dan dinding. Kemudian di sini ada dinding. Dinding ini ketemu sama apa aja? Dinding ini ketemu sama pintu besi nih. Ketemu sama pintu besi, ketemu sama jendela. Nah, di sini ada yang namanya tali air nih teman-teman. Ya, jadi tali air ini sama fungsinya seperti shadow line tadi yang saya bilang. Fungsinya adalah untuk tidak ada terjadinya keretakan antara dua material yang berbeda, pintu besi dan dinding. Kemudian kita bahas lantai. Lantai di sini kita ada yang namanya skirting nih. Ini kita sebut sebagai skirting atau plin. Ya, ini bisa disebut skirting atau plin. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika sedang pembersihan, biasanya pembersihan kan pakai alat yang namanya buffing. Nah, ketika di buffing itu alatnya tidak kena dinding, tapi kenanya skirting. Karena kalau kena dinding itu akan rusak nih teman-teman. Jadi kita harus menggunakan skirting. Skirting ini sangat perlu di rumah manapun, jenis perumahan apapun, jenis bangunan apapun, mau itu rumah tinggal, mau itu kantor, mau itu ruang kelas, skirting ini sangat diperlukan. Karena untuk supaya menjaga ketika buffing itu dilakukan, dia tidak kena dinding. Oke, cukup sekian. Mungkin itu saja ya. Nanti next video kita akan bahas lagi lebih detail.